kita dari FIFA, ini dikatakan di sini ya, FIFA remove Indonesia as host of FIFA U20 World Cup 2023. Nah, ini websitenya FIFA, jadi sudah resmi ya Pak ya? Iya, gila ya. Gila loh ini. Gila. Nah, kalau sudah kelihatan seperti itu, investor yang mau masuk takut, investor yang sudah ada di Indonesia pun akan enggan memperpanjang kontraknya. Siapa yang berani? Kalau ujung-ujungnya terancam, bukannya untung jadi bangkrut. Ya. Selain itu kredibilitas Indonesia juga rusak Pak di internasional Pak. Pasti rusak. Nah, beberapa berita yang saya ikuti ada beberapa tokoh ya berdalih. Contohnya I Koster Wayan. Alasannya karena tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Di Ganjar, sebagai wujud komitmen bersama mendukung kemerdekaan negara Palestina sesuai amanat Soekarno. Kemudian si Said Akil, menolak timnas Israel karena sesuai dengan ayat Al-Quran. Yang dia katakan di YouTube saya tonton ini, kamu Muhammad akan jumpa dengan orang yang paling benci dengan Islam, yaitu orang Yahudi. Berarti ini kan agama. Sementara si Nasir Jamil berdalih. Ya, berdalih dia katakan bahwa ini bukan persoalan keagamaan, ini soal penjajahan dan kemanusiaan. Munafik semua, Pak. Pribadi, dan banyak sekali kiai-kiai yang seperti saya, banyak sekali menolak kedatangan Israel. Itu Al-Quran. Al-Quran. Kita manusia ini apa sih? Apa sih kita ini? Siapa kita ini kok bisa melawan Al-Quran? Al-Quran, maaf ya saya bunyikan ayatnya ya. Latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu yahuda wal musyrikin walladzina asyraku. Kamu Muhammad akan jumpa orang paling benci dengan Islam, yaitu orang Yahudi. Wala tajidanna qawbahum waddatal ladzina qalu inna nasara. Kamu Muhammad akan jual orang yang dekat dengan Islam, simpati Islam, orang Kristen. Itu Quran itu, saya nggak berani melawan Islam. Makanya orang mengharapkan kebaikan dari Yahudi kecewa. Soal ini, terima kasih. Terima kasih, timer. Lanjut. Lanjut. Frans Lisi, silakan. Baik, terima kasih. Shalom, selamat malam Pak Pastor dan Pak Santi Amir dan teman-teman semua seperjuangan. Saya melihat dari sisi lain ya. Tadi disampaikan para Yahudi itu ada 6 stadion yang dipilih ya. Itu semuanya di wilayah Indonesia bagian barat. Sementara wilayah Indonesia bagian timur nggak kebagian. Ini sudah semacam tanda-tanda ini. Karena begini Pak, kalau stadionnya di Indonesia bagian timur, misalnya di Manado atau di Papua, itu kan kita pasti tidak menolak, malah ini berarti sepihak Indonesianya ini, hanya Indonesia bagian barat aja, Indonesia bagian timur nggak dilibatkan. Itu yang saya sangat sesalkan, karena terus terang kayak di Manado sini, di tempat kami ini ya, kalau ada Israel datang ya kita pasti sambut itu, nggak akan kita tolak, apalagi di Papua. Kemudian melihat prestasi juga, prestasi sepak bola Indonesia itu sebenarnya bukan di Jawa saja, di Papua itu sangat maju sepak bolanya. Persipura itu terkenal sampai sekarang, ya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Bayi dari Galaksi itu negara Indonesia Raya itu, wah ini kapan waktu Pak Santi Amir sudah harus kita bahas ini. Persiapan BPUPKI-nya kita supaya konsepnya sudah bisa disiapkan dari sekarang, karena ya ini kalau melihat begini kan berarti Indonesia Timur nggak dilibatkan, padahal suara dari Indonesia Timur kan
setuju-setuju aja Israel masuk di sini di Indonesia. Itu aja dari saya. Terima kasih. Pak Paul. Itu link berita dari FIFA. Ini dikatakan di sini ya, FIFA remove Indonesia as host of FIFA U20 World Cup 2023. Nah, ini websitenya FIFA, jadi sudah resmi ya Pak ya? Iya, gila ya. Gila loh ini. Gila. Coba ini ada Beta Maluku nih. Beta Maluku silakan. Shalom Pak Paul. Halo Beta Maluku. Ramai-ramai. Menarik yang tadi disampaikan Pak Rajauti ya. Saya ingin menambahkan dengan terangkatnya berita penolakan timnas Israel bertanding di Indonesia ini berdampaknya pasti sangat buruk, Pak. Untuk Indonesia sendiri sangat-sangat buruk. Ya utamanya dampak ekonomi ya. Dari yang Pak Rajauti sampaikan. Yang pasti devisa yang akan masuk dengan adanya perhelatan FIFA ini kan terhalang. Batal masuk. Ya. Paling fatal ya kesan Islamic State di Indonesia. Jadi dunia internasional bisa melihat nih nyata udah. Nah kalau sudah kelihatan seperti itu, investor yang mau masuk takut. Investor yang sudah ada di Indonesia pun akan enggan memperpanjang kontraknya. Siapa yang berani? Kalau ujung-ujungnya terancam, bukannya untung jadi bangkrut. Ya. Selain itu kredibilitas Indonesia juga rusak Pak di internasional Pak. Pasti rusak. Nah beberapa berita yang saya ikuti ada beberapa tokoh ya berdalih. Contohnya I Koster Wayan. Alasannya karena tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Si Ganjar, sebagai wujud komitmen bersama mendukung kemerdekaan negara Palestina sesuai amanat Soekarno. Kemudian si Said Akil, menolak timnas Israel karena sesuai dengan ayat Al-Quran. Yang dia katakan di YouTube saya tonton ini, kamu Muhammad akan jumpa dengan orang yang paling benci dengan Islam, yaitu orang Yahudi. Berarti ini kan agama. Sementara si Nasir Jamil berdalih. Ya, berdalih dia katakan bahwa ini bukan persoalan keagamaan, ini soal penjajahan dan kemanusiaan. Munafik semua, Pak. Munafik. Kalau memang kemanusiaan dan penjajahan, kenapa si Nasir Jamil tidak bersuara tentang Cina menduduki Tibet atau kasus Cina dan Taiwan, Prancis menduduki Kaledonia, India menduduki Kashmir dan sebagainya. Kenapa hanya Israel Palestina? Jangan sampai gara-gara Nasir Jamil nih, malah nanti Israel dan sekutunya bakal bersuara tentang pendudukan Indonesia di Papua. Ya kan, itu kan penjajahan juga untuk rakyat Papua. Ketidakadilan itu kan di sana buat mereka jelas penjajahan lah. Baru zaman Jokowi dibangun freeway itu, toll road. Itu pun nggak berlanjut saya dengar nih. Sementara orang pendatang aja yang banyak dimasukin. Ya kan? Mendominasi. Menghilangkan kesempatan orang Papua sendiri untuk maju. Kan itu fakta. Jadi apa itu bukan penjajahan? Nggak usah jauh-jauh sih Nasir Jamil. Ya. Waktu dari Komisi 3 itu ada raker dengan Menhunkam dan Menpora RI itu kan blunder semua, omong kosong. Rugilah Indonesia kalau tidak menggandeng Israel. Tapi nggak bisa juga karena agamanya mengajarkan begitu, Pak. Nggak ada ujungnya. Itu Said Akil yang ngomong. Memang harus begitu sesuai dengan Qurannya. Dia bilang nggak bisa kalau nggak ngikutin Quran. Qurannya harus diikutin. Artinya harus membenci Israel sampai kapanpun. Susah Indonesia, susah. Udah susah lah, ini mah mau ngomong apa lagi juga baliknya ke kitab sucinya nanti Pak. Ya bagus lah kalau FIFA akhirnya
dia menggagalkan pertandingan itu di Indonesia, mengalihkan ke negara lain, ya baguslah untuk dunia internasional. Tapi yang paling rugi kan Indonesia sendiri. Jokowi juga KW-KW dia. Pidatonya nggak punya ketegasan. Bilang jangan campur adukan olahraga dan politik. Tapi dalam pidato yang sama berkesan politik. Berpihak ke Palestina, kan konyol nih. Presiden. Ya kan, dipikir kita masyarakat dungu kali, nggak bisa melihat. Ya. Ya disitulah pentingnya Pak, agama itu dipisahkan dari negara, disitulah persoalannya di situ. Ya membenci Israel silakan aja, jangan kasih masuk orang Israel ke dalam masjid, titik. Tapi dalam negara nggak ada urusan dong. Orang ini bukan negara Islam kok. Penganutnya juga bukan orang Islam. Mayoritas mungkin saat ini mungkin, tapi percaya dengan kasus-kasus ini akan banyak yang melihat kebenaran. Jadi bumerang juga buat mereka, Pak. Ya, saya ngelihatnya secara negara aja lah, sayang lah devisanya, kesempatan investasi masuk hilang, devisanya hilang, kesempatan kerja itu dari tukang minuman sampai tukang parkir di event-event FIFA itu kan duit berputar kan bagus buat rakyat kecil. Hilang semua kesempatannya. Hanya karena kepentingan agama kan. Makanya harus dipisahkan tuh. Nanti nih Juni ini nggak tahu nih, anggaran 2000 APBN 2024 sudah diputuskan belum? Duitnya dari mana nih? Jangan nanti ngemis-ngemis lagi nanti. Ke Amerika, ke Yahudi, pinjam utangan. Itu duitnya Yahudi itu yang dipakai itu. Munafiknya gila, begonya super duper udah. 2024 nih, final. Mereka menang perang saudara. Saya yakin itu. Kecuali ya bego juga orang-orang yang non khilafah ini nggak berani. Termasuk nasionalis muslimnya juga. Nggak boleh takut lah. Ini kita bicara negara, bukan bicara agama. Kalau mau Indonesia utuh, pisahkan negara dari agama. Titik. Kalau nggak begini terus, Pak. Gitu, Pak Paul. Oke, jadi ini saya coba cek di Detikcom. Ternyata memang benar ya, tadi saya mungkin masuk ke websitenya FIFA, sudah dibatalkan. Jadi tuan rumah Piala Dunia usia 20 2023. Ternyata beritanya sudah masuk Detikcom juga, jadi berarti confirm benar-benar sudah batal. Gila tapi ya. Memalukan. Gila. Memalukan loh ini loh. Ini Indonesia ini nggak ngaca ya bagaimana posisinya dengan Papua, benar ya Bung Beta ya. Iya. Besok tuh khilafah semua buang HP-nya semua. Jangan pakai Facebook, jangan pakai Twitter, jangan pakai WhatsApp, buang semua itu produk Israel tuh. Kita dukung kalian untuk membenci Israel dalam hal itu ya. Buang semua tuh teknologi Israel. Ya, Akil Said, jangan pakai HP kamu. Akil Said, buang itu. Jangan jadi manusia munafik, bilang. Iya dong. Munafik, Jangan munafik. Banyak manusia munafik. Jangan munafik. Kalau Nih, saya saya bilang pikir- Pak Beta jadi manusia barbar itu primitif. Iya, mereka akan kembali seperti itu nanti. Ya betul ya. Uang-uang yang berputar ini uangnya Yahudi. Amerika sendiri mengakui kok. Banker-banker top dunia ini Yahudi yang pegang semuanya. Nah yang lucu Pak, ini saya mau share sedikit. 2 minggu lalu tuh Iwayan Koster itu ke Washington DC bertemu dengan Bloomberg Pak. Bloomberg tuh orang Yahudi Pak. Mereka akan tanda tangan kontrak Provinsi Bali bulan Mei besok. Kembali ke Washington DC itu. Untuk kerjasama dengan Provinsi Bali. Usulkan Ya. dibatalkan Pak Beta ke Bloomberg itu gimana Nah, caranya? kita nggak tahu nih, ini permainan Iwayan Koster cerdas-cerdas yang membingungkan juga nih. Untuk mempermalukan Indonesia dengan khilafahnya, menolak Israel, turut menolak tim Israel bertanding di Bali. Tapi di lain sisi, seminggu sebelum dia bicara gitu, dia bicara dengan Bloomberg. Ke World Bank, ada fotonya saya, informasinya jelas. Ada apa nih Iwayan Koster? Ya. Membingungkan kan?
mau duitnya, mau bisnisnya, tapi orangnya ditolak timnasnya, kan lucu kan? Dunia udah bukan tidak seluas daun kelor lagi. Sekarang ini semua udah terbuka, tinggal share aja. Oke nih, Chester Xavier, silakan.